Hari ini Banti akan memberikan cerita Jataka yang keempat. Judulnya Cula Sethi Jataka. Cula artinya kecil atau muda. Sethi artinya orang kaya atau juragan gitu ya. Nah, namanya, tapi ini jadi nama orang Cula Sethi. Jadi, zaman dulu itu mereka suka kasih misalnya di keluarga ada dua anak, dua-duanya cowok. Nah, yang besar dikasih nama Maha. Terus yang kecil dikasih nama Cula gitu. Jadi misalnya kalau namanya Sethi, yang besar namanya Maha Sethi, yang kecil namanya Cula Sethi. Nah, jadi dia namanya Cula Sethi Jataka, Jataka ini ya. Nah, ini perihal apa Sang Buddha menceritakan Jataka ini? Karena di zaman Buddha dulu, Buddha punya satu murid. Nah, murid ini lumayan terkenal ya. Jadi rata-rata sih umat Buddhis sudah tahu cerita tentang Bante Cula Pantaka. Jadi Bante Cula Pantaka ini awalnya dia orangnya kayak lemot ya, susah memahami. Jadi sebelumnya kakaknya duluan yang jadi biku ya, jadi anggota sangga. Namanya Mahapantaka. Nah, kakaknya sendiri cerdas. Terus cepat sekali berlatih, terus jadi arahat. Nah, terus belakangan adiknya juga jadi biku kan. Nah, terus kakaknya kasih satu syair ke adiknya, suruh dihafal. Nah, adiknya Bante Cula Pantaka ini, dia selama uh, musim hujan, jadi selama wasa, ya itu dia tidak bisa menghafal satu syair ini. Nah, jadi dia nggak bisa hafal, jadi kakaknya itu juga lihat dia, oh kok kamu nggak berguna sekali di sasana ini. Jadi kamu itu lebih baik lepas jubah aja dah, kalau nggak berguna begini gitu. Kakaknya berpikir ya. Ya, terus jadi dia kan sedih kan, dia nangis. Terus nangis, dia udah mau pergi kan. Nah, terus Buddha lihat, terus dipanggil kan. Terus ditanya kenapa, dia bilang ya dia ceritalah. Jadi Buddha bilang, oh Buddha kasih dia sapu tangan. Buddha bikin ya, udah pakai kekuatan abhinya ya. Abhinya itu adalah kekuatan pikiran, tapi bisa menghasilkan sesuatu. Jadi bisa bikin apa? Bisa bikin kuti, bisa terbang di angkasa, bisa masuk ke bumi, begitu ya, bisa berjalan di udara. Dan seperti itu disebut sebagai abhinya, jadi kekuatan kesaktian ya, sebuah kesaktian. Nah, itu karena kekuatan pikiran ya, karena konsentrasi yang dalam bisa menghasilkan abhinya. Nah, jadi Buddha dengan abhinya membuat sebuah sapu tangan putih. Nah, suruh dia renungkan sambil gosok-gosok sapu tangan putih ini. Digosok-gosok sambil mengucapkan Rajo Haranang. Rajo Haranang artinya membersihkan kotoran. Jadi dia gosok-gosok-gosok, semakin gosok semakin dekil. Jadi terus dia memahami, oh sebetulnya yang harusnya dibersihkan itu bukan tubuh ini, dia pikir. Nah, terus belakangan dia tahu, oh harusnya saya bersihin batin. Nah, terus nggak lama merenungkan demikian, dia jadi arahat. Nah, nggak cuma dia jadi arahat biasa, tapi dia jadi arahat yang punya kesaktian juga. Kesaktiannya itu malah di antara semua murid Buddha, dia yang paling ahli dalam hal ini. Nah, dalam hal apa?
dia bisa bikin 1000 eh, badan yang sama. Jadi dia bikin 1000 Culapantaka di wihara itu. Dan setiap Culapantaka itu mengerjakan kegiatan yang berbeda. Ada yang baca buku, ada yang nyapu, ada yang berjalan, ada yang meditasi, dan lain-lain gitu. Nah, 1000 orang kan. Jadi hari itu, nah ya jadi udah ya ceritanya Bante singkat aja. Jadi Bante Culapantaka ini akhirnya juga dapat gelar ya, eh, Etadaga. Nah, Buddha ada untuk murid-murid yang khusus itu ada kasih gelar khusus ke muridnya. Misalnya seperti Bante Sariputta itu dikasih gelar murid yang paling bijaksana. Di antara semua murid Buddha, Bante Sariputta adalah biku yang paling bijaksana. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi Bante Culapantaka ini juga ada dia yang paling sakti ya dalam itu abinya ini kan yang bisa menciptakan tubuh gitu. Nah, terus eh, jadi perihal Culapantaka inilah Buddha menjelaskan ke biku-biku yang lainnya ya, karena biku-biku yang lain pada nanyain Buddha, Culapantaka kok hebat banget bisa begitu gitu. Jadi Buddha jelasin bahwa nggak cuma sekarang saja Buddha menolong Culapantaka dulu di kehidupannya sebagai bodhisatta. Bodhisatta juga pernah menolong Culapantaka dari yang orang miskin jadi orang kaya. Nah, bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Jadi ceritanya dulu di satu kota ya, disebut Varanasi ya. Terus rajanya adalah Brahmadatta. Nah, pada saat masa pemerintahan Raja Brahmadatta, waktu itu Bodhisatta, dia namanya adalah Cula Sethi. Jadi Cula Sethi itu adalah nama Bodhisatta ya. Nah, Bodhisatta sendiri waktu itu adalah orang kaya ya. Dan namanya Cula Sethi. Terus dia nggak cuma orang kaya, tapi dia juga pintar dalam melihat tanda-tanda. Tanda-tanda dalam arti mungkin seperti orang lihat kalau zaman sekarang ada beberapa kan orang percaya oh kalau dengar suara gagak pertanda baik atau pertanda buruk gitu. Terus oh kalau mimpi apa berarti pertanda ini. Nah, tanda-tanda seperti ini dia bisa lihat gitu. Nah, jadi dia juga ahli dalam hal ini. Nah, satu hari uh, Cula Seti ya orang kaya ini juragan ini dia jalan di satu jalan yang sering dilalui oleh pekerja-pekerja raja. Nah, di jalan itu dia ketemu satu ini uh, apa tikus mati. Tikus mati dia lihat. Terus dia menghitung maksudnya dia renungkan ini artinya apa gitu ya. Nah, terus dia bilang, wah dengan tikus mati ini ada orang bisa jadi sangat kaya, dia bilang gitu. Nah, terus dia cari orang ini. Terus satu orang ketemu miskin kan, satu orang miskin. Nah, dia bilang ke orang miskin ini, kamu ambil itu tikus mati itu. Terus kamu ke pasar, kamu jual sebagai makanan kucing. Nah, terus ya udah, jadi si orang miskin ini ikutin eh, ajarannya si Cula Seti ini ya. Jadi dia ke pasar, dia jual itu mayat tikus itu, apa tikus mati itu, terus dia dapat tuh satu satu kayak satu mata uang ya, tapi kecil sekali katanya kayak beras. Kalau beras itu dipotes ya, setengahnya aja ukurannya gitu. Jadi sejenis logam tertentu ya, tapi cuma sekecil setengah dari beras, biji beras. Nah, itu dia dapat dengan satu tikus mati dia dapat satu
biji logam itu. Nah, dengan biji logam itu dia beli ini apa tuh? Jaggery. Jaggery itu kalau di Myanmar itu bikin dari lontar. Nah, kalau di Indonesia lebih sering pakai kelapa ya. Jadi kayak gula aren gitu. Gula aren dibikin bola, dibikin gumpalan begitu. Nah, itu namanya jaggery ya. Nah, jadi dia beli jaggery, dia beli gula aren itu, bongkahan gula aren. Nah, terus setelah beli, dapatkan beberapa. Nah, terus dia ke tempat orang jual bunga. Nah, ke tempat orang jual bunga dia kasih tukang bunga itu. Nah, terus sedikit, satu orang sedikit, satu orang sedikit, satu orang sedikit. Terus kasih makan. Habis itu kasih minum juga. Nah, kasih minum. Kalau zaman dulu kan minum nggak kayak sekarang ya. Maksudnya tersedia di mana-mana. Orang ambil minum mah harus eh, ke sumur dulu atau ke sungai dulu, terus dimasak dulu gitu kan. Jadi air minum itu nggak mudah dapatnya. Nah, jadi kalau dikasih minum orang ya mereka apa sangat berterima kasih gitulah ya. Nah, jadi tukang bunga ini kan karena merasa terima kasih, dia kasih masing-masing ya, masing-masing tukang bunga kasih dia se segenggam bunga. Nah, dia dapat segenggam bunga dari setiap tukang bunga yang dia kasih. Nah, dari segenggam bunga itu dia jual lagi. Terus dapat lagi dia beberapa biji logam itu tadi. Terus dia dengan beberapa biji logam itu dia beli lagi jegri-jegri lagi gula arennya. Nah, setelah beli lagi besoknya dia ke kebun bunga. Nah, di kebun bunga juga ketemu tukang-tukang bunga kan. Nah, di sana dia kasih makan lagi tukang-tukang bunga, kasih minum lagi begitu. Nah, tukang-tukang bunga itu eh, merasa terima kasih kan. Jadi mereka kasih apa yang mereka punya, setengahnya bunga-bunga itu dikasih ke dia. Setiap tukang bunga yang dia kasih makan itu. Jadi dia makin banyak lah punya bunga. Terus dia jual lagi bunga-bunga itu. Terus dia akhirnya dapat 8 biji logam. Biji logam yang tadi ya. Oh sorry, bukan biji logam lagi sekarang. Jadi kahapana. Nah, kahapana itu eh, agak besaran. Jadi kayak katanya kayak kacang, kayak biji kacang gitu. Nah, dapat 8 logam sebesar biji kacang. Terus satu hari ada badai. Nah, badai itu ngerusak kebunnya raja. Jadi pada pohon-pohon kan dahan-dahan itu pada copot, pada rusak kan. Nah, jadi dia kumpulin anak-anak. Terus dia kasih makan anak-anak eh, gula aren. Terus dia suruh anak-anak kumpulin itu batang-batang dahan-dahan yang patah-patah itu. Terus dia pergi ke tempat dapur ya. Di dekat dapur milik raja itu ada tukang-tukang bikin kendi ya. Bikin kendi, bikin periuk buat raja. Nah, ke orang-orang seperti itu dia jual itu kayu-kayu yang patah-patah itu tadi, dahan-dahan ranting-ranting. Nah, setelah dia jual ke tukang pot, tukang periuk itu, dia dapat lagi 16. Nah, sekarang 16 biji kacang logam ya, sebesar biji kacang tadi. 16 kahapana namanya. Terus ditambah lagi dikasih 5 periuk, 5 pot ya, dikasih 5 pot. Nah, kalau ditambah nilainya itu dapat 24 kahapana, 24 biji logam. Nah, terus besok-besoknya lagi dia ketemu ini tukang rumput ya. Tukang orang cabut rumput, ngumpulin rumput kayak begitu.
Nah, dia kasih minum tukang-tukang rumput itu. Terus tukang-tukang rumput itu kan jadi mau berterima kasih sama dia, terus bilang kalau kamu butuh pertolongan kita, ngomong, dia bilang kita akan tolong, nah gitu. Ya udah, jadi satu hari dia berteman sama tukang bikin jalan, sama tukang bikin kayak irigasi gitu ya, bikin got, bikin sungai, kayak begitu. Bikin saluran air. Nah, dia temenan sama orang-orang seperti itu. Nah, terus satu hari tukang bikin jalan bilang ke dia, besok akan datang ini kelompok orang-orang yang, oh bukan, ada satu orang tukang jual kuda, pedagang kuda ya. Nah, itu dia akan bawa 500 kuda lewat jalan ini, dia bilang gitu. Nah, jadi dia kasih tahu kabar seperti itu ke dia. Nah, dia, oh, nah ini bisa dijadiin bisnis, bisa dagang. Jadi dia pergi lagi ke tempat yang apa, tukang cabut rumput. Terus tukang cabut rumput, dia dari tukang cabut rumput itu minta setiap orang satu satu ikat rumput. Dia minta satu ikat rumput ke setiap teman-teman tukang rumputnya itu. Nah, besoknya pas tukang apa pedagang kuda itu datang, nah dia jual itu rumput-rumput. Kan dia mau kasih makan kuda. Jadi dia jual lah ke tukang kuda. Nah, dapatlah dia 1.000 logam sebesar biji kacang. Nah, jadi naik sudah modal dia. Nah, terus nggak lama kemudian si tukang ini temennya yang tukang bikin irigasi kasih tahu dia bahwa oh ini di pelabuhan eh, akan datang orang ini akan datang apa kapal besar bawa banyak barang dagangan, dia bilang besok akan datang ke pelabuhan, kasih tahu dia. Nah, terus dia oh dia pikir ini bisa jadi bisnis, terus dia sewa kereta, terus sewa teman apa budak-budak ya, dia sewa orang-orang gitu untuk jadi pelayan dia. Terus dia pura-pura jadi orang kaya. Nah, terus dia ke tempat pelabuhan, dia deketin itu kepala pelabuhannya. Terus dia bilang, "Eh, ini semua barang-barang yang di kapal itu saya akan bantu jual," dia bilang gitu. Saya akan bantu jual. Dia kasih apa? Dia kasih cincin sih, dia kasih cincin terus dia bilang, eh saya akan bantu jual, saya akan jual semuanya, bantu jual semuanya gitu. Dia kasih janji ya, dia kasih janji. Jadi ya udah, eh, si tukang apa pemimpin tukang kapalnya itu dia bilang oke, dia serahin kan, dia yang jualin berarti. Nah, terus pas pedagang-pedagang kan pada datang mau beli dari kapal kan, mau turunin itu barang. Nah, pas mau beli, dia bilang, "Oh, ini sudah ada yang mau beli. Ini sudah ada yang mau beli kan?" Eh, sorry sorry. Jadi dia bilang, eh dia udah berubah lagi, dia nggak jadi nggak seolah-olah orang kaya terus dia jadi kayak pedagang. Nah, dia yang jual-jualin. Tapi waktu dia jualin dia bisa jual sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat harganya, lebih mahal dari harga biasa. Nah, dengan demikian dia dapat duitnya berapa? 100.000. Dari 1.000 jadi 100.000 dia dapat untung. Nah, terus satu untung besar kan, dia ingat, oh dulu saya diajarin orang kaya itu jual dari satu tikus mati, dia bilang sampai dia dapat sekarang 100.000 duitnya kan. Nah terus dia bilang saya mau berbagi gitu sama dia. Dia dapat 200.000.
bukan 100.000 ya, dia dapat 200.000. Kemudian dia pergilah ke tempat juragannya Chula Sethi itu yang dulu pernah kasih tahu dia itu. Nah, dia bilang ke dia, dulu kamu kasih tahu saya dengan jual ini satu tikus mati, saya dapat ini. Dia jelasin lah semuanya. Akhirnya sekarang saya dapat dalam waktu 4 bulan dari satu tikus mati dia dapat 200.000 biji logam ya. Terus dia kasih si juragan kaya itu sendiri 100.000 dia kasih. Dia bagi ya. Jadi dia sendiri 100.000, terus si juragan dia kasih 100.000. Terus si juragan kan pikir, oh orang ini dia bisa, maksudnya bijaksana gitu. Terus kalau melakukan sesuatu itu bisa ambil keputusan yang tepat dan berani gitu loh. Nah, akhirnya dia juga setuju sama orang ini kan. Nah, jadi anak perempuannya itu dinikahkan sama si yang tadinya orang miskin, sekarang udah agak kaya ya. Nah, itu jadi dia tidak cuma dapat 100.000, terus dapat istri pula dia. Nah, jadi di akhir cerita Jataka ini, yang dapat modal tikus mati itu adalah uh, calon Bante Chula Pantaka. Dan Chula Sethi yang juragan kaya ini adalah calon Buddha, jadi bodhisatta. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil jadi pesan moral dari cerita Jataka ini? Jadi itu kalau seseorang itu bisa bijaksana, kalau orang itu bisa mengambil keputusan yang tepat dari modal yang kecil itu bisa dapat sampai harta yang banyak gitu. Nah, itu kalau orang yang berusaha tuh bisa jadi kaya gitu intinya. Jadi juga berteman dengan orang yang bijaksana, dengan berteman dengan orang yang bijaksana, kita jadi beruntung, bisa jadi bahagia, bisa jadi kaya. Nah, itu pesan moralnya. Terus, jadi waktu mengambil keputusan juga harus jadi orang yang apa ya, bijaksana, terus bisa melihat kondisi gitu. Oh, misalnya dalam keadaan seperti ini harus jual apa, dalam keadaan seperti ini harus jual apa, kayak gitu. Nah, intinya dia itu dalam bermata pencarian itu dia selalu lihat sikon. Nah, dia fleksibel dan mengambil keputusan itu dia cepat dan tepat gitu. Nah, itu pesan moral dari cerita Jataka ini. Terus juga dari Bante Chulapantaka itu kan tadinya dia nggak bisa apa-apa, terus karena dibantu oleh Sama Buddha, dia bisa jadi arahat yang sakti pula. Nah, itu jadi kita nggak bisa melihat memandang remeh orang. Kadang orang mungkin nggak terpelajar gitu ya. Tapi sebetulnya paraminya sudah mau matang di kehidupan itu juga. Jadi kita sungguh sama sekali nggak bisa lihat ya, itu hanya kemampuan Buddha yang bisa melihat itu. Jadi mungkin di luar seperti orang biasa-biasa aja, tapi ternyata dia orang yang punya parami dan bahkan di kehidupan itu bisa menjadi arahat. Nah, jadi kadang kita kan sering menilai orang dari luar ya. Orang ini moralitasnya nggak bagus, orang ini nggak ngerti dhamma, orang ini salah, suka saling melihat kesalahan aja yang kita lihat itu. Tapi kita tuh kurang bisa melihat kualitas orang gitu. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah ya jangan mudah melihat orang secara subjektif gitu. Tapi lihatlah kalau bisa dari sisi potensi seseorang itu bisa jadi apa. Nah, kalau kita bisa melihat itu, kita tuh kita juga akan harmonis dengan siapa saja dan juga eh, kita tidak mengotori pikiran kita sendiri dengan hal-hal yang tidak perlu. Nah, itu pesan moral dari cerita ini.